Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, terima kasih ibu-ibu yang masih setia di sini. Ini bapak-bapaknya belum muncul ya. Ini tantangan kita hari ini sampai sore ya. Ini kita masih ada 2 jam sebenarnya Bapak Ibu ya. Mungkin tidur, Bu. 2 jam itu yang 1 jam materi bersama saya, yang 1 jamnya lagi nanti itu penugasan. Jadi nanti kita tawarkan ke teman-teman saat penugasan apakah kita mau tetap di Zoom atau dikerjakan di luar. Yang penting nanti hasil akhirnya adalah tugas akhir yang dikirim ke akun LMS masing-masing peserta maksimal pukul 23.00 WIB ya Bapak Ibu semua. Jadi itu Ya. tugasnya, Bu, yang dari tadi, yang dari awal itu, Bu, pemateri sampai terakhir kita unggah sebentar, Bu. Yang diunggah ya, saya jelaskan dulu. Yang diunggah yang pertama, yang wawasan literasi sosial budaya. Nah, itu kan tadi ada 2 LK ya Bapak Ibu, yang mengidentifikasi permasalahan sama yang menuliskan deskripsi. Nah, itu jadi satu file nanti dibuat halaman 1 sama halaman 2. Di-upload di yang tulisannya wawasan literasi sosial budaya. Nah, yang ini tadi sebelum istirahat kan kita mau memetakan indikator materi, konten, dan subkonten. Nah, itu nanti rangkaiannya dengan materi selanjutnya yang ini nanti saya kirimkan form yang baru saja. Jadi dari format itu nanti yang akan dikumpulkan di LMS jadi satu gitu loh. Saya kirimkan dulu sebelum saya lupa ya Bapak Ibu. Iya, Bu. Ya. Jadi daripada Bapak Ibu mendownload, kemarin saya sempat download. Sebentar. 373. Wawasan itu. Coba dicek apakah sudah masuk pada WA-nya. Iya, Penugasan sudah, 5. sudah masuk, Bu. Ya. Nah, penugasan 5 ini sebentar, kayaknya ini salah saya mengirimnya. Sebentar ya Bapak Ibu sambil saya cek dulu. Oh ya, betul. Nah, kita sebenarnya tinggal satu tugas ini tadi. Sebenarnya kita akan menyelesaikan tugas yang tadi saya share di grup. Nah, dari tugas itu nanti yang akan dikirim ke LMS yang kedua. Jadi hanya ada 2 tugas sosial budaya ya Bapak Ibu, nggak lebih dari itu. Dan saya setting sudah masuk tugasnya. Sebentar saya cek dulu di LMS. Sudah bisa kasih masuk. Sebentar saya cek tugasnya yang di LMS. Saya screenshotkan dulu tugasnya. D373. Karena saya ada 2 kelas, jadi terkadang saya bingung ini di kelas yang mana. Penugasan.
Tugasnya itu saya kirim di grup juga. Sudah banyak sekali. Nomor berapa tadi? Literasi desain dalam wawasan 4 dan 5. Nah, sudah saya kirim tugasnya ya Bapak Ibu. Jadi pada WAG silahkan dicek dulu. Itu ada 2 tugas. Ada 2 tugas. Yang pertama tadi sudah Bapak Ibu kerjakan, dan yang kedua ini yang akan kita kerjakan. Nah, silahkan sekarang Bapak Ibu, saya cek dulu ya, cek siapa yang hadir ini. Silahkan dibuka sebentar kameranya yang hadir. Hadir, Bu, hadir. Ya, Ibu Rosdiani, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Sumiani. Sebentar, saya absen dulu karena yang hadir dengan yang nggak hadir nanti nilainya akan berbeda, Bapak Ibu. Kayak apa? Ibu Rosdiani, saya absen dulu aja. Ibu Sumiani, Ibu Nur Fajri, Ibu Hasmawati, Ibu Sri Wahyuni, Ibu Ita Sulastri, Ibu Nurlinda, Ibu Farida ada enggak itu? Ibu Farida, Bapak Arwan ada enggak? Tidak ada. Nah, ibu-ibu yang sudah ada ini, yang kelompok 1 siapa ya? Ibu Asmawati. Kelompok 1, Bu Sumiani. Bukan Bu Asmawati, kelompok 2 saya. Oh, Bu Sumiani kelompok 2. Yang kelompok 3, Bu Rosdiani. Kelompok 4, belum ada ya. Kelompok 5 juga belum ada. Nah, untuk penugasannya, kelompok 5 Ibu Nurlinda ya. Penugasannya itu tadi yang saya kirim filenya, itu filenya sama persis seperti yang di LMS Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mendownload, tinggal ambil file saya untuk dituliskan. Ini tingkat kemahirannya akan saya ubah ya. Kalau tadi kelompok 1 kan dia dapat yang dasar 1-2, sekarang kelompok 1 dapat yang perlu ruang kreasi. Kelompok 2 dapat yang terampil. Kelompok 3 juga terampil. Kelompok 4 dapat cakap. Dan kelompok 5 adalah dasar. Jadi untuk penugasan yang terakhir ini, saya ulangi lagi, untuk yang kelompok 1 perlu ruang kreasi, nanti yang dibuat untuk tingkat kemahirannya, jadi nanti indikatornya disesuaikan dengan yang tadi saya sampaikan, gitu ya.
Yang kelompok 2 terampil, kelompok 3 terampil juga, kelompok 4 cakap, kelompok 5 dasar. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau ke tingkat kemahirannya sudah ada. Kita mau ke tema pembelajaran, materi pembelajaran, lalu konten dan subkontennya. Kalau tema pembelajarannya itu buat kita yang Nah, tentukan, Ibu yang tentukan. atau ya, kita misalnya yang tema pembelajarannya mau tema 1, tema 2, tema 3, seperti itu. Nah, materinya apa? Nah, pada bagian yang saya kirim itu tidak ada konten dan subkonten. Jadi nanti tolong ditambahi. Ini kan seperti ini ya Bapak Ibu. Sebentar, saya share screen aja. Saya share screen. Terus jangan tiba-tiba. Nah, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah terlihat ya? Ya Bu. Ya, jadi nanti ini kan nama Bapak Ibu, walaupun kelompok, tapi nanti saat mengirimkan namanya sendiri-sendiri. Terus instansinya. Nah, ini nanti tingkat kemahirannya silahkan ditulis. Di tingkat kemahiran apa? Tema pembelajarannya sesuaikan, misalnya kita pakai tematik itu tema berapa. Model pembelajarannya tadi ya, log R ya. Kita lebih mudah ini, kita log R. Alokasi waktunya, silahkan kira-kira alokasi waktunya berapa. Nah, di sini langsung indikator. Indikator ini sesuai dengan tingkat kemahiran ini, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Ya Bu. Ya, jadi indikator ini itu indikator sesuai tingkat kemahirannya. Jadi peserta didik mampu apa yang tadi, misalnya menemukan, yang nomor 1, yang nomor 2 menjelaskan, seperti itu. Nah, otomatis kalau dia di level dasar berarti indikatornya hanya 2. Nah, ini tadi kita kembali ke yang sini. Nah, Hanya menemukan dan saya munculkan lagi. Terlihat kan Bapak Ibu? iya Bu. Ya. Nah, Menemukan dan kalau menjelaskan. dasar berarti nanti indikatornya 2. Nomor 1 nanti menemukan, yang nomor 2 menjelaskan. Ya, kalau yang cakap berarti indikatornya ada 3, menemukan, yang nomor 2 menjelaskan, nomor 3 menerapkan. Kalau yang terampil berarti indikatornya ada 4, menemukan, menjelaskan, menerapkan, dan yang keempat menganalisis. Nah, untuk yang perlu ruang kreasi ini, dia menemukan, menjelaskan, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Jadi saya ulangin lagi. Jika ada pada tingkat dasar, indikatornya ada 2. Jika ada pada tingkat cakap, indikatornya ada 3. Jika ada pada tingkat terampil, indikatornya ada 4. Jika ada pada tingkat perlu ruang kreasi, indikatornya ada 5. Seperti itu. Sampai situ, apakah ada yang akan ditanyakan? Tidak ada ya Bapak? Ya. Sebentar, siapa ini yang bertanya? Sampai situ dulu aja kita. Ibu Sumiani mau bertanya? Ya Bu. Ya, silahkan. Ini kan sesuai kelompok, berarti ini kan sama semua dengan satu kelompok. Maaf Bu, suaranya kurang keras di saya, juga bisa lebih didekatkan. Ya, halo. Ya, sudah jelas. Ya, ini kan Bu, nanti yang dimasukkan tugasnya itu kan nama masing-masing. Ya, betul. Tapi isinya dalam satu kelompok itu kan sama semua. Iya, betul. Berarti 3 orang itu isinya sama. Iya.
Oh, Itu ya iya, Bu. Bapak Ibu ya. Sampai di indikator apakah ada yang akan ditanyakan? Kalau Ibu, kalau Ya. materi pembelajaran diambil di mana? Nah, materi pembelajaran ini adalah materi yang ada di kelas 5. Jadi Oh. materinya apa? Misalnya kelas 5 itu kan tematik ada Ekosistem. ini Seumpama hubungannya dengan yang ekosistem. sosial budaya, Bu. Misalnya Oh, budaya. proklamasi kemerdekaan. Oh Nah, iya, ini masih NKRI. ada kekurangan di sini, itu belum ada konten dan subkontennya. Makanya ini akan saya tambah di atasnya. Jadi nanti Bapak Ibu diingat-ingat ya. Sebentar. Ini harusnya di bawahnya sini tuh ada konten dan ada subkonten. Sebentar. Nah, Jadi kalau dalam satu kelompok itu Bu sama semua jawabannya. iya Bu. Jadi kita buat kelompok karena untuk meringankan. Jadi kita kan nggak berpikir sendiri ya Bu ya. Jadi bisa sambil berkolaborasi dengan temannya. Cuma kolaborasinya ini nanti Bu. Ini saya masih ada materi yang akan saya sampaikan juga. Nah ini saya jelaskan dulu. Nah kontennya ini kita lihatnya di mana? Kita di waktu wawasan literasi sosial budaya itu kan ada kontennya ya Bapak Ibu. Di kontennya misalnya mau konten yang akomodatif dan inklusif misalnya. Akomodatif dan inklusif. Nah nanti subkontennya apa? Subkonten dari akomodatif itu kan ada 3, nanti dicek lagi yang bisa masuk apa. Nah konten dan subkonten ini harus sesuai dengan materi pembelajaran. Gitu ya. Jadi memang enaknya sebenarnya setelah ini ada di tulisan materi gini. Materi pembelajaran. Saya tambah ya, ini berarti seperti ini. Desainnya. Sampai di sini dulu aja. Apakah ada yang Bapak Ibu masih bingung? Nah, kegiatan awalnya lah. Bu Nina nanti log R-nya di mana? Log R-nya ada di sini. Di kegiatan inti, kegiatan awal seperti biasa. Jadi literasi, lalu orientasi. Lah waktu literasi ngapain begitu? Waktu orientasi ada apa? Kolaborasi dan refleksi. Nah, nanti ini ada di kegiatan inti Bapak Ibu. Seperti itu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tapi Ibu yang kirim tadi tidak ada dalam. Ya, ternyata di situ belum ada. Nah, ini saya tambahkan. Oh ya, kita kirim bisa bentar, Budi. Jadi kita share ulang, Budi. Oke. Itu nanti saya hapus dulu aja ya. Iya, Bu. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kegiatan awal pembelajaran seperti biasa ya Bapak Ibu, seperti kita menulis RPP, kegiatan akhirnya juga seperti kita menulis RPP, ini juga sama medianya apa yang digunakan, penguatan dan pengayaan yang tadi Bapak Ibu sudah saling sharing tadi bisa kita masukkan kira-kira betul apa tidak, sesuai bisa apa enggak. Sampai di sini dulu adakah yang mau ditanyakan? Jadi indikator ini tadi sesuai dengan tingkat kemahiran. Saya tulis aja ya biar tidak lupa. Sesuai tingkat kemahiran. Kalau gitu saya kirim ulangnya nanti aja waktu selesai ya, karena ini masih diedit-edit. Sudah punya gambaran Bapak Ibu berkaitan dengan ini? Ini namanya. Sudah punya gambaran ya mengerjakannya bagaimana ya? Jadi tingkat kemahirannya kan tadi sudah saya bagi. Yang kelompok 1 perlu ruang kreasi, yang kelompok 2 terampil, yang kelompok 3 terampil, kelompok 4 cakap, kelompok 5 dasar.
Oh, Ya. oke. Nah, tingkat kemahiran ini berpengaruh terhadap indikator. Indikator. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi indikator paling banyak itu jumlahnya 5. Kalau memang tingkat kemahirannya dasar, ya indikatornya cukup 2. Jangan diberi lebih dari 2. Begitu. Dan seterusnya. Model pembelajarannya ini langsung saya tulis log R saja ya, biar Bapak Ibu tidak bingung. Log R. Ya, alokasi waktunya nanti terserah. Nah, karena ini nanti berkaitan dengan tim visitasi kayaknya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu hasil ininya mau ditanya sama tim visitor. Makanya kemarin tim visitornya tanya ke instruktur sudah menggabung semua atau belum. Ya, sampai kegiatan pembelajaran ya, sampai sini sudah jelas ya Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada nih, Bu. Oke, tidak ada. Saya lanjut materi dulu sebentar sebelum mengerjakan. Gitu ya? Siap ya? Ini tugasku. Oh ya, siapa yang mau bertanya? Sudah? Tidak ada yang bertanya? Maaf, Saya Bu. ya, Adik, Bu Bu. Ita. Ya. Ini nanti formatnya dikirim di grup ya, Bu? Tadi Oh sudah saya iya, kirim nanti. grup, tetapi Oh iya. ini ada yang saya tambahkan. Ternyata ini kurang lengkap. Ya, nanti saya Oh kirim iya. lagi yang itu saya hapus gitu aja ya. Oh Biar iya, nggak Bu, bingung. iya. Siap. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, nanti kan kita sesinya itu setelah 1 jam ini, ada 1 jam lagi desain pembelajaran ini pada jam 14 sampai jam 15 WIB. Nah, di situ kan tertulis asinkronus. Nah, maksudnya asinkronus itu Bapak Ibu tidak perlu hadir di Zoom seperti ini. Silahkan selama 1 jam itu mengerjakan dengan teman satu kelompoknya. Gitu ya Bapak Ibu. Kalau terpaksa memang teman satu kelompoknya tidak ada, ya sudah biarkan saja Bapak Ibu, yang penting bertanggung jawab atas dirinya sendiri seperti itu, karena memang gimana lagi temannya nggak ada. Itu ya Bapak Ibu. Jika sudah selesai mengerjakan, silahkan langsung diupload pada akun LMS Bapak Ibu. Nanti saya akan melihatnya melalui akun tersebut. Nah, pengirimannya itu memang dari pihak LMS tidak boleh lebih dari pukul 23. Jadi itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Jadi saya harap secepatnya Bapak Ibu nanti setelah selesai bisa mengirimkan. Begitu ya, bisa dipahami ya. Ya, jadi nanti sesi ini saya menyampaikan materi tambahan hanya sampai pukul 12.15. Kok 12? 14.15. Selanjutnya dari 14.15 sampai 15.15 nanti Bapak Ibu silahkan asinkronus mengerjakan tugas desain pembelajaran ini. Begitu ya? Bisa difahami sampai sini ya, Bapak Ibu? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Ini nanti saya kirim. Sebentar saya cek dulu bawahnya apakah perlu ada penambahan. Ya, ini nanti kayaknya akan izin ada. bertanya, Bu. Ya, silahkan. Silahkan, Pak. Iya. Terima kasih, Bu. Darmana. Saya tidak munculkan kamera. Iya, Saya kenapa, tidak Pak? munculkan kamera, Bu, karena Sinyal, Pak. suasana lagi sekarang tidak memungkinkan di latar, Ya. jadi saya tidak muncul. Oke, Pak. Bagaimana, ini Bapak? yang mau saya tanyakan, Bu. Kalau masalah mekanisme yang pembuatan desain pembelajaran tadi, alhamdulillah sudah paham. Ya. Hanya saja ini saya buka ini LMS. Ya. Ya. Saya buka LMS-nya. Kalau untuk mengupload tugas ini, Bu, masuk di mana ya? Penugasan, karena saya buka Pak. di sini. Oh, penugasan. Karena saya buka di sini tugas. Saya buka tugas ini. Isinya apa ini dalam? Isinya banyak, Pak.
cari yang Iya, wawasan banyak. literasi sosial budaya, sama yang Iya. satunya, desain pembelajaran literasi sosial budaya. Hanya 2 itu untuk yang sosial budaya. Oh iya, iya Bu. Ya, sudah paham Pak? Iya Bu, terima kasih Ya, banyak Bu. ya. Kalau yang wawasan literasi Sudah kan tadi mention. pagi sudah, jadi itu tinggal diedit-edit, Iya. dirapi-rapiin, nanti dikirim. Yang belum kan memang yang Iya, Bu. desainnya yang agak berat ya. Gitu ya. Saya stop screen dulu sebentar, saya mau cek dulu yang bawah dulu sambil nunggu teman-teman. Nah, saya ke materi dulu ya Bapak Ibu ya. Sebentar, ini laptop saya juga udah mulai nggak respon ini. Nah, selanjutnya kita ada di desain yang kedua. Kita langsung aja ke materi ya. Sebenarnya pada desain pembelajaran yang kedua ini, isinya adalah pengembangan assessment. Nah, assessment ini berkaitan dengan penilaian atau biasa Bapak Ibu buat itu LKPD. Nah, bagaimana kita membuat LKPD berkaitan dengan literasi sosial budaya yang sudah kita masukkan tadi ya Bapak Ibu ya. Kita langsung saja ke intinya karena waktunya sudah lumayan mepet. Nah, kalau asesmen itu apa, saya yakin semua Bapak Ibu sudah tahu ya. Jadi asesmen itu aktivitas yang menjadi kesatuan dalam proses pembelajaran. Nah, asesmen dilakukan untuk mencari bukti ataupun dasar pertimbangan tentang ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, asesmen ini tentunya berkaitan dengan penilaian, karena asesmen itu adalah bagian dari penilaian. Asesmen di dalam AKMI itu ada 3. Yang pertama asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan sumatif. Sebenarnya hampir sama. Nah, waktu siswa itu melakukan mengerjakan soal-soal AKMI di awal kelas 5 itu kemarin, nah itu termasuk asesmen yang diagnostik, jadi ini dilakukan pada awal. Sedangkan formatif dan sumatif ini biasanya dia ada selama proses pembelajaran dan pada akhir pembelajaran. Saya yakin Bapak Ibu sudah paham masalah ini karena kita semua juga guru. Nah, kalau sumatif pada akhir seperti saat ini sedang dilakukan PAS ya, penilaian akhir semester. Kalau diagnostik ini lebih banyak sebelum, nah, dilakukan sebelum. Kalau formatif itu pada saat prosesnya atau terkadang kita menyebutnya ulangan harian, itu maksudnya ke formatif. Jadi ada 3 assessment konsepnya, diagnostik, formatif, dan sumatif. Kita langsung saja. Nah, ini contoh-contoh pelaksanaan assessment. Mungkin ada self-assessment. Ini kalau di kurikulum kita itu biasanya kita lakukan untuk yang KI 3, KI 2, ya kan Bapak Ibu, atau peer assessment. Lalu ada juga model yang portofolio. Ini biasanya pada KI 4 kalau kita harus ada rubrik, performa, penilaian kinerja, dan lain-lain. Sebenarnya model tes itu ada banyak sekali, ini hanya contohnya saja beberapa. Proses pembelajaran literasi sosial budaya, ini hal-hal penting yang berkaitan dengan assessment. Assessment ini kita harus pertama
melihat ke tingkat kemahiran. Jadi kembali lagi bahwa patokan kita dalam membuat assessment, membuat penilaian ataupun soal-soal itu kita lihat tingkat kemahirannya. Jika memang tingkat kemahirannya ada pada tingkat cakap, berarti meliputi 3 kemampuan tadi. Jika dia ada di tingkat dasar, berarti 2 kemampuan tadi, sesuai dengan indikator tadi. Jadi dalam kita membuat penilaian, itu juga harus disesuaikan. Baik itu stimulusnya, ataupun nanti pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak Ibu munculkan. Yang kedua, konten. Nah, kalau konten, karena ini kita di literasi sosial budaya, kontennya masih sama. Komitmen kebangsaan, toleransi, akomodatif, dan inklusif. Bapak Ibu bisa sesuaikan materi-materinya. Biasanya kan kita kalau sosial budaya lebih ke yang IPS, IPA, IPS sama PPKN-nya ya. Nah, kita paskan, sesuaikan dengan konten yang mana. Seperti itu. Nah, kalau teknik asesmennya ada banyak. Tes tertulis, tes lesan, penugasan, observasi, ini hanya contoh saja. Jadi intinya tadi Bapak Ibu sudah bisa tahu tingkat kemahiran siswanya, lalu bisa menentukan materi yang akan disampaikan, bisa menentukan juga konten dan subkonten yang akan disampaikan pada materi tersebut. Dari situ Bapak Ibu bisa merumuskan tujuan indikator dari tingkat kemahirannya. Nah, dari indikator itu lalu kita membuat model pembelajarannya yang log R tadi kita masukkan, lalu kita menentukan teknik asesmennya atau penilaian. Misalnya penilaiannya paling sering kan kita pakai tes tertulis. Nah, tes tertulisnya itu mau seperti apa? Nah, intinya seperti itu. Yang kelima, stimulus. Nah, stimulus ini berkaitan dengan yang tadi ya, yang akhir, pengembangan materi yang akhir tadi sebelum istirahat. Jadi bisa berupa narasi, kita memberikan narasi, kita ada dialog atau infografik, komik, dan lain sebagainya. Jadi stimulus yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran tersebut. Ataupun dalam penilaian. Jadi penilaian pun bisa kita ada stimulus, misalnya berupa grafik, setelah itu kalau tidak berupa gambar, poster, dari poster itu anak-anak tahu sikap yang tepat atau yang tidak tepat. Nah, itu termasuk contoh dari penggunaan stimulus dalam assessment. Kalau konteksnya, pada literasi sosial budaya, konteksnya jelas ada 3, personal, masyarakat, dan religius. Jadi ini tidak bisa diubah ya, karena konteksnya 3. Konten dan konteks itu yang pasti kita tidak bisa merubah, dan itu pasti kita masukkan. Cuman kalau konten kita bisa memilih salah satu. Kalau konteksnya semuanya kita rumuskan. Gitu. Nah, ini contoh-contoh assessment yang bisa kita lakukan ya Bapak Ibu. Ini sudah sering membuat sampai terkadang itu kalau saya pribadi sebagai guru terkadang saya membuat soal itu sampai bingung sendiri karena keseringan bikin soal. Akhirnya kita bolak-balik setiap tahunnya. Nah, saya yakin Bapak Ibu mungkin juga terkadang sama seperti saya ya. Jadi kita bisa pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks, benar salah, menjodohkan uraian. Jadi itu contoh bentuk assessment yang bisa Bapak Ibu gunakan. Selanjutnya kita ke pengembangan skenario pembelajarannya. Nah, ini prosedur membuat skenario. Tetapi intinya ini semua sudah ada pada lembaran yang tadi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak perlu khawatir, apa yang tadi sudah dibuat itu sudah merupakan skenario. Jadi kita mulai dari indikator, terus menentukan penilaiannya, tema atau materinya,
model pembelajaran yang tadi digunakan, lalu langkah-langkahnya. Jadi saya ingatkan lagi, jika model pembelajaran AKMI itu menggunakan log R, dan log R itu ada pada inti, ya, tidak bisa Bapak Ibu taruh di awal atau akhir, tidak. Awal dan akhir itu biasanya masih sama, seperti kalau Bapak Ibu membuat RPP. Menentukan penilaian. Mengapa menentukan penilaian dilakukan setelah menentukan indikator, bukan pada akhir skenario. Nah, maksudnya adalah menentukan apa yang akan dinilai atau ranah apa yang akan dievaluasi dalam pembelajaran tersebut. Nah, ini dihubungkan dengan indikatornya. Kalau indikatornya hanya menemukan dan menjelaskan, otomatis penilaiannya pun hanya mengarah ke yang menemukan dan menjelaskan, jangan yang menganalisis, seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan indikatornya. Nah, ini adalah contoh skenario pembelajaran. Jadi ada konten, ada subkonten. Misalnya di sini kontennya toleransi, subkontennya menghargai dan mengapresiasi perbedaan agama, ras, suku, budaya, dan golongan. Nah, ini indikatornya kalau hanya menjelaskan, berarti dia ada di tingkat dasar. Temanya, tema yang ada di dalam pelajarannya, misalnya ini, model pembelajarannya log R. Stimulus yang digunakan, misalnya cerita, ada teks ceritanya. Setelah itu akan dijelaskan. Pada literasi yang dilakukan seperti ini, peserta didik membaca teks, cerita, nah ini pada literasi. Lalu menjawab pertanyaan dari guru, lalu guru memberikan penguatan. Pada tahap orientasinya, dari bacaan tadi, misalnya sama-sama kita mencari penerapan sikap dalam toleransi dalam bertetangga, terus sikap yang bukan penerapan seperti apa. Peserta didik berbagi informasi melalui model pembelajaran, misalnya. Ini contoh saja Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu semua lebih kreatif dalam membuat, memodelkan, mendesain sebuah model pembelajaran. Nah, ini kolaborasinya. Kalau kolaborasi otomatis lebih ke bekerja kelompok. Setelah itu, apakah bisa Bapak Ibu anak-anak kelas kecil atau madrasah ibtidaiyah itu mempresentasikan hasil diskusi? Sebenarnya bisa saja. Bagaimana cara kita membawa mereka secara pelan-pelan, lama-lama mereka akan terbiasa. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Nah, pada tahap refleksinya mungkin bisa menuliskan hasil refleksinya. Nah, ini contoh skenario pembelajaran. Ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, setelah itu dari assessment kita masuk ke LKPD-nya, lembar kerjanya. Nah, tadi kita sudah mengassessment, oh ternyata kemampuan menerapkan misalnya. Nah, nanti LKPD-nya seperti apa? Mari kita tahu dulu apakah LKPD itu. Jadi LKPD itu lembaran-lembaran yang berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Nah, biasanya berupa petunjuk langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, ini mengacu pada kompetensi dasar atau CP yang akan dicapai. Tentu Bapak Ibu sudah tidak asing lagi berkaitan dengan LKPD. Nah, macam-macam LKPD itu ternyata ada 5. Yang pertama, LKPD yang membantu peserta didik menemukan suatu konsep. Yang kedua, LKPD yang membantu peserta didik menerapkan dan mengintegrasikan berbagai konsep. Yang ketiga, LKPD sebagai penuntun belajar. Ada juga LKPD yang sebagai penguatan, dan ada LKPD sebagai petunjuk praktikum. Ini komponen-komponennya. Jadi dalam aktivitas literasi itu komponen atau memiliki karakteristik dia aktivitas literasinya menghasilkan stimulus dengan berbagai bentuk bertujuan untuk mengembangkan literasi peserta didik. Lalu ada kompetensi yang akan dicapai. Setelah itu ada aktivitas pembelajaran.
atau sintak itu langkah-langkahnya ya. Terus ada alat penilaiannya. Karakter dalam penyusunan perangkat. Nah, ini untuk pengetahuan saja ya Bapak Ibu. Otomatis Bapak Ibu juga setiap harinya sudah. Nah, ini hanya Nah, ini tadi juga sudah saya jelaskan bahwa stimulus literasi yang diberikan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran juga. Jadi stimulus itu bisa disesuaikan dengan selain indikator dari tingkat kemahiran AKMI, juga bisa disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya. Nah, ini contoh stimulus sosial budaya. Misalnya ada poster ataupun bentuk gambar berseri seperti itu. Nah, jadi ini contoh-contoh stimulus yang Bapak Ibu bisa gunakan dalam merancang pembelajaran. Sebentar, kita langsung ke yang sebentar ya Bapak Ibu, saya langsung ke yang belakang. Oh, udah selesai. Saya akan menunjukkan contoh LKPD literasi sosial budaya yang pernah saya membuat. Lihat ya Bapak Ibu. Ya Bu, iya Bu. Lihat ya. Harusnya pada sesi ini kita juga akan membuat LK atau LKPD ya, berkaitan dengan yang sudah dirumuskan tadi. Tetapi karena waktu kita terbatas, jadi ini cukup saya terangkan sekilas. Kalau tadi yang indikator sudah jelas, yang model log-R sudah jelas, cara memasukkannya bagaimana. Kalau membuat LKPD, itu rancangannya juga dimulai dari jenjang kemahiran, capaian kompetensi sama. Ya. Jadi aktivitas literasinya seperti ini sama. Nah, di sini cukup jelas. Ya, Nah, alat penilai ya cukup jelas kan Bapak Ibu ya. Alat ini cuma beda format aja. Nah, alat penilaiannya ini nanti pada lembaran tadi kan juga ada. Saya buka lagi ya yang ini ya. Nah, pada lembaran ini alat penilaiannya kan ada di sini ya kan. Ini sama, Bapak Ibu tuliskan apa. Nah, LKPD yang bawah ini kan masih kosong ya Bapak Ibu ya. Iya. Nah, LKPD-nya akan saya tambah saja sesuai format yang ini tadi bagaimana untuk memudahkan Bapak Ibu. Iya. Iya. Nah, itu ya. Jadi saya jelaskan dulu. Ini ke atas kan tadi sudah masuk, berarti ini tidak perlu diulang lagi. Nah, ini tinggal LKPD-nya. Nah, LKPD ini juga sama, meliputi 4 tahap log-R tadi. Nah, jadi sampai di sini Bapak Ibu penilaian, misalnya tes tertulis, gitu kan. Lalu LKPD-nya ada tahap literasi. Oh, tahap literasinya apa? Misalnya tadi diberi stimulus berupa poster. Nah, seperti itu maksudnya. Lalu dari itu ada pertanyaannya, misalnya cukup 2 pertanyaan. Itu sudah masuk ke LKPD tahap literasi. Pada tahap orientasi, kira-kira di tahap orientasi ini apa yang akan dilakukan peserta didik berkaitan dengan penilaian Bapak Ibu. Jadi nanti ada sendiri-sendiri. Nah, pada tahap orientasi, kolaborasi selanjutnya, nah biasanya kalau ini kan berkelompok. Misalnya Bapak Ibu bisa membuat tabel, misalnya
berdasarkan tayangan gambar tadi misalnya, coba menuliskan sikap yang sesuai atau tidak sesuai atau apa. Jadi ini tahap kolaborasi ini berkaitan dengan kegiatan saat peserta didik berdiskusi itu Bapak Ibu mau mengambil nilainya, penilaiannya, soalnya ada yang seperti apa, bagaimana. Itu ada di tahap kolaborasi LKPD-nya. Dan yang terakhir, tahap refleksi. Jika di tahap refleksi ini lebih mudah kan Bapak Ibu, kita tinggal menanyakan kepada peserta didik materi yang telah disampaikan, yang mereka sudah paham, yang mereka belum paham, seperti itu. Nah, jadi LKPD-nya ada 4 tahapan juga. Ini saya kopikan yang bagian bawah aja, saya tambahkan. Yang atas sudah sama. Sebentar. Sampai di sini sudah ada gambaran ya Bapak Ibu untuk mendesain pembelajaran sosial budaya. Jadi memang tantangannya kita mencari materi yang memang bisa dimasukkan di dalam konten atau subkontennya. Oke, saya stop screen dulu. Silahkan dari sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Sambil saya mau kirim ini dulu. Sebentar. Bapak Ibu masih bisa mendengar suara saya? Cek, cek. Iya, Bu, masih. Masih ya? Terima kasih. Iya, masih. Ya, saya kopikan ini dulu ya. Ditunggu sebentar. Tadi sudah sempat berdiskusi dengan rekannya Bapak Ibu berkaitan dengan materi. Sudah apa belum? Yang mana, Bu? Menentukan materi pembelajaran sama konten subkontennya. Belum. Oh, belum ya. Belum. Bagaimana? Ini mau diskusi dulu. Iya, Bu. Diskusinya tetap on di Zoom sambil chat WA gitu. Saya beri waktu 10 menit gitu Bapak Ibu, bagaimana? Sambil saya ngeset ini. Kenapa, I? Sebentar saya editkan dulu. Sampai di sini tugasnya berarti sudah jelas ya? Iya, Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah kalau sudah jelas. Saya juga ikut senang.
Orientasi. Oh ya Bapak Ibu jangan lupa absen di LMS ya, bisa sambil absen sambil nunggu saya ngedit. Atau sambil mengirimkan tidur, tugas yang tadi juga boleh. Saya kirim ulang saja dulu file tugasnya biar nanti nggak lupa. 373. Saya hapus dulu, lalu saya kirim yang baru. Ya, sudah masuk di WA grup ya Bapak Ibu, dicek dulu. Sudah masuk ya. Nah, sekarang ini masih ada waktu 15 menit. Saya mau berbincang-bincang saja sih. Kira-kira Bapak Ibu sudah ada gambaran akan menggunakan materi apa dan konten subkonten apa. Silahkan yang sudah memiliki gambaran bisa sharing di sini ya. Silahkan Bapak Ibu. Saya tampilkan lagi yang kontennya ya. Jadi biar Bapak Ibu bisa sekalian menentukan konten dan subkontennya. Ini saya tampilkan lagi. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Halo? Iya, Ibu, sudah Oh ya, terlihat. terlihat ya. Oke, terima kasih. Ini untuk yang konten pertama, komitmen kebangsaan. Ini bisa Bapak Ibu pilih. Subkontennya ada 4. Bisa memilih salah satu. Kira-kira di materi Bapak Ibu itu ada yang bisa disisipi konten dan subkonten mana. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan jika ada yang mau ditanyakan sebelum nanti saya akhiri. Ini konten subkonten yang pertama. Lalu ini konten dan subkonten yang kedua. Toleransi. Nah, Bapak Ibu juga bisa memasukkan konten toleransi. Subkontennya ada 3.
Kira-kira yang mau dimasukkan subkontennya yang sesuai dengan materi pelajaran yang mana? Ada pertanyaan sampai sini? Sudah jelas ya. Nah, yang ketiga ini kontennya. Jadi bisa memilih ya. Ini konten yang ketiga, inklusif dan akomodatif. Nanti Bapak Ibu silahkan memilih satu subkonten saja. Seperti itu. Sampai di sini materi literasi sosial budaya berkaitan dengan tugas di LMS juga. Silahkan yang akan bertanya. Masih ada waktu 10 menit. Silahkan. Sehingga nanti setelah selesai materi ini, Bapak Ibu mulai pukul 14.15 sampai 15.15 bekerja secara kelompok melalui WA grup tersendiri, silahkan. Jadi nggak perlu hadir di Zoom-nya. Gitu, Bapak Ibu. Silahkan ditanyakan dulu sebelum kita keluar Zoom. Ini yang hadir berapa orang ya? Atau mungkin ketiduran, Bu. Iya, soalnya memang ya saya memaklumi sama saja ya Bu ya. Yang penting kita berusaha aja semaksimal mungkin gitu. Iya. Iya. Jadi nanti tolong setelah sesi ini selesai, Bapak Ibu bisa saling menghubungi kelompoknya ya, gitu, untuk menyelesaikan. Terima kasih, siap. Untuk bisa menyelesaikan karena tagihannya itu sampai pukul 23 saja, saya nggak bisa memperpanjang gitu, Bapak Ibu. Dan saya juga Ini kan ya, gimana Pak? Ini kan Bu, yang tugas kelompok kan nanti didiskusikan bersama dengan teman-teman kelompok. Betul. Nanti setelah didiskusikan, sudah ada kesepakatan, sudah ada hasil. Ya. Ini nanti tugasnya dikirim lagi di masing-masing LMS masing-masing ya Bu. Ya, betul Pak. Seperti itu. Kalau dengan kelompok ya kirim saja. Dengan jawaban yang sama ya Bu. Ya. Jawabannya. Jawabannya sama, tetapi jika memang Bapak Ibu punya kreasi sendiri, mau jawabannya berbeda juga boleh gitu. Berarti kan nanti kalau seperti itu Bapak Ibu udah punya 2 plan model kan, gitu. Tidak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah ada yang belum tahu kelompoknya? Nanti sudah saya share loh kelompoknya di grup juga. Iya, sudah tahu nanti Bu. Dicari ya. Kalau teman kelompoknya memang terpaksa tidak ada ya sudah ditinggalkan saja, biarkan membuat secara perorangan ya kan. Begitu saja. Tidak ada teman kelompoknya. Tapi bagaimana cara berdiskusinya itu Bu? Nah, ini nanti dengan teman kelompok. Nah, ini nanti kan kita tidak pakai Zoom. Karena saya juga memudahkan Bapak Ibu saja. Sebenarnya kalau asinkronus itu kita pakai Zoom juga boleh, tidak pakai Zoom juga boleh. Tapi kalau saya lihat waktunya seperti ini, Bapak Ibu juga sudah mulai dari pagi, lebih baik Bapak Ibu berdiskusi sendiri aja, kita tanpa Zoom. Mungkin bisa membuat WA grup kecil-kecil, Bapak Ibu. Jadi temannya itu dimasukin ya. Misalnya ber-4, ber-5, nanti diskusi di situ, mengerjakan di situ. Kan waktunya ada dari kami 1 jam ya. Iya, Bu. Mbak Sudarman, ketua. Buatkan kelompoknya. Ya, silakan dikoordinir ya Pak Ketua dan Pak Arwan, Pak Ketua, ya. Pak Arwan. Bagaimana Pak Ketua? Karena kelompok ini nanti juga siap, Bu, siap. Ya, alhamdulillah. Kalau kelompok 3, Pak Arwan.
Nanti Jadi- diatur Bu, nanti diatur. Ya, sip. Nah, jadi kelompok ini yang terbentuk tidak hanya untuk literasi sosial budaya saja. Nanti untuk literasi yang lain juga akan menggunakan kelompok yang sama, Bapak Ibu. Jadi sampai hari Jumat, Bapak Ibu sampai peer teaching nanti juga kelompoknya sama gitu. Jadi memang Pretestnya ada lagi ya Bu, nanti nanti. ada post-testnya itu hari Jumat setelah Oh, penutupan. Untuk Ya. nanti pretest tidak ada. Oh, pretest 1 kali aja Bu, jangan banyak-banyak. Oh. Nanti saya capek menilainya. Saya kira ada lagi pretestnya ini materi yang dibawa. Nggak ada. Jadi Cuma tugas-tugas post-test. ya. Ya, jadi untuk sosial budaya tugasnya Kami hanya minta 2. banyak Bu Farida, cukup 1 saja pretestnya. Sebenarnya itu malah tugasnya ada 4 Bu kemarin. Di LMS Iya, itu ada 4. Lalu saya memang menanyakan ke pihak itu panitia mengapa kok 4 padahal waktunya cuma sekian. Kalau saya dulu ceknya kan 5 Kalau hari. orang tua. Beda. Iya Bu, capek betul. Akhirnya terus saya Capek dulu Bu. Belakang orang tua sudah tidak tahan. Tidak apa-apa Bu, yang penting tetap berjiwa muda kan gitu, toh, tetap Oh semangat. iya. Terima kasih banyak Bu. Ya, sampai di sini sudah nggak ada yang ditanyakan lagi terkait tugas ya. Jadi ini PR-nya Pak siapa tadi, Sudarman sama Pak Pak Wahyudin ya, Sudarman, membuat Pak ya, Wahyudin, bagi AG memasukkan peserta dan bagaimana Ibu caranya Nurlinda. dalam 1 jam ini Kenapa Bu? selesai. Sekretaris Ya, berfungsi. sekretaris. Ya. Saya sekretaris Bu, bukan. Ibu Nurlinda sekretaris. Bukan. Dan yang lainnya. Saya sudah tulis memang waktu diinformasikan. Oh ya, Ibu kemarin. Sumiani mau bertanya, silakan. Jadi bukan saya yang sekretaris. Iya Bu. Iya, silahkan. Siapa yang bertanya? Yang tunjuk tangan. Kita. Suaranya kurang keras, Bu. Bagaimana? Saya stop share saja. Terlalu besar kimitnya Ibu. Iya. Bagaimana, Bu? Recording in progress. Biasa Bapak Ibu masuk ke LMS. Klik tugas. Ya, kemudian Sebentar, ini kok hilang ya breakout room-nya? Kirim tugas. ya, itu sudah tidak diganti. Sebentar. Ini ada suara dari mana ya? Sudah upload. Ya, Wahyudin kayaknya mau masuk ini bertanya mungkin. tentunya PDF Nggak ada yang di luar. Semuanya udah di dalam kelas. Saya cek. dan PDF baru di-upload. Nah, ini suaranya. Oh, dia angkat telepon jadi terpantul dia. Oh, begitu. Siapa yang mau bertanya? Pak Wahyudin, silahkan duluan. Berapa ini tadi? Nah, Oh iya. nanti akan saya setting. Ibu Hasma mungkin bisa di-mute dulu Ibu Hasma. Wahyudin. Izin bertanya dulu Bu. Ya, Ya, silahkan Bapak. bicara nih silahkan Pak Ini Wahyudin. saya cuma mau tanya itu yang peer teaching itu apa maksudnya? Oh, Bapak Ibu, apakah sudah mendapatkan jadwal? Harusnya sudah loh. Belum ya? Praktik mengajar ya Bu ya. Nah, Ngajar ini langsung Bapak itu ya? Ibu, jadwalnya itu kan kita ada literasi, sebenarnya hari ini kan literasi membaca dulu, karena yang literasi membaca nggak bisa, akhirnya saya gantiin, saya yang maju. Nah, setelah itu nanti sore kan kita masuk ke literasi numerasi. Terus mulai besok kita literasi sains. Nah, lalu yang bagian saya hari Kamis sosial budaya diganti membaca. Nah, nanti waktu hari Jumat itu Bapak Ibu ada desain, membuat desain lagi tapi antar literasi. Itu juga berkelompok. Nah, di desain antar literasi itu nanti yang akan di-peer teaching-kan. Jadi desain yang sudah Bapak Ibu buat dengan kelompok itu nanti akan di-peer teaching dengan teman. Jadi satu kelompok itu mengajar gitu, mengajar temannya. Gitu. Dan itu nanti ada penilaian akhir di situ. Kebetulan saya sendiri untuk kelas 373 Sulawesi Selatan, saya memang tidak bisa ikut peer teaching karena saya dipasang peer teaching 4 jam itu di kelas 376 yang Sulawesi Tengah itu. Jadi Bapak Ibu ketemu saya
di malam sama hari ini saja. Setelah ini jadwalnya sudah berganti instruktur. Untuk yang peer teaching juga karena saya tidak bisa jadi digantikan oleh instruktur yang lain gitu. Jadi nanti ada lagi. Seperti itu, Pak. Masih banyak, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, silahkan. Tadi Ibu siapa yang tunjuk tangan ya? Bapak Ibu tapi sudah mendapatkan jadwal semua kan? Sudah, Bu. Oh iya. Ya, Bu. Ya. Jadi nanti Ibu, saya tadi yang ya, saya Bu yang angkat Sumiani, tangan. Silahkan. Ya, Bu Sumiani angkat tangan mau menanyakan apa? Silahkan. Ya, monggo, ini yang monggo. file di-share sama Ibu di grup. Ini kan kontennya sudah ada isinya akomodatif dan inklusif. Itu contoh, Bu, tadi. Oh, contoh. Ya. Silahkan Ibu sesuaikan. Saya pikir sudah tidak diganti. Iya, ya. Oh, tidak. Ya. Ibu tinggal ganti. Ya, nanti Ibu tinggal ganti sama kelompoknya ya, Ibu ya. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya akhiri? Tidak ada, Ibu. Oh, tidak ada. Kalau memang sudah tidak ada, saya pribadi berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah semangat sejak dari tadi malam ya Bapak Ibu. Saya cepet-cepetin suruh, ayo pretest gitu kan. Oh, iya, Dan Bu. akhirnya selesai juga pretestnya. Iya. Nah, kemungkinan nanti pretestnya hanya postes. 25. Nah, nggak apa-apa. Saya Nanti 8 postes juga benar. sebenarnya soalnya hampir sama Bapak Ibu. Iya. Gitu. Jadi nanti pasti ada peningkatan pada postesnya dan postes dilakukan setelah penutupan di hari Jumat seperti itu. Iya. Saya senang sekali bisa bertemu Bapak Ibu guru hebat dari Sulawesi Selatan. Semoga kapan-kapan saya bisa berlibur ke sana ya Bapak Ibu. Amin, mudah-mudahan. Dan saya mohon maaf jika selama menyampaikan materi berkaitan dengan literasi sosial budaya ada kekurangan atau ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami juga minta Ya, maaf. sama-sama. Jika memang Bapak Ibu ada kendala, ya sama-sama Bu, ada kendala berkaitan dengan tugas, silahkan chat saya di WA, namun jika memang belum dibalas ya mohon maklum karena saya sebenarnya itu ngurusi full itu di kelas yang 376 itu sampai mulai mencari pesertanya sampai terakhir, cuman saya masuknya di sana masih besok hari Kamis gitu Bapak Ibu. Jadi dapat 2 kelas Sulawesi semua ya, luar biasa. Sudah cukup sekian. Ya, gimana Pak Arwan? Sudah, saya akhiri ya Bapak Ibu. Terima kasih. Tetap semangat mengikuti rangkaian dari pelatihan ini karena tidak semua sekolah diundang oleh Kemenak mengikuti pelatihan ini. Termasuk sekolah saya sendiri yang sekarang saya mengajar itu sampai sekarang tidak pernah mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan tindak lanjut hasil AKMI gitu Bapak Ibu. Jadi ini merupakan kesempatan emas semua bagi Bapak orang-orang Ibu. di sekolah tak Bu. Iya. Orang pintar-pintar semua di sekolah tak Bu, tidak sama dengan kita ini. Oh enggak, sama orang saja. daerah-daerah terpencil pasti tidak tahu. Justru malah luar biasa loh. Kalau di kan kita pengalamannya itu orang banyak. pintar semua Mi. Jadi sekolah saya itu tahun kemarin itu ikut AKMI-nya, hasilnya keluar tahun kemarin. Nah, ternyata tidak mendapat undangan untuk mengikuti pelatihan. Nah, makanya akhirnya tahun ini saya mencoba ikut jadi instruktur dengan tujuan agar sekolah saya itu tahu sebenarnya AKMI itu apa. Dan alhamdulillah saya bisa masuk dan bisa bertemu Bapak Ibu semuanya, bisa berbagi bersama Bapak Ibu. Alhamdulillah Bu. Sudah sekian dari saya. Jangan lupa setelah ini masuk ke WA grup masing-masing ya Bapak Ibu, karena kalau tidak nanti kasihan Bapak Ibu sendiri tugasnya tidak terselesaikan, gitu ya. Dan jika memang ternyata ada yang mengirim tugasnya terlambat dan tidak bisa mengirimkan di LMS, tolong WA saya, nanti akan saya bantu, LMS-nya akan coba saya buka, semoga bisa, gitu ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Bu. Ya, Makasih banyak, Ibu. ya, Banyak, Bu. sama-sama. Mana anu? Pak Arwan, mana Pak Arwan? Ya. Bikin ke grup